Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya Bapak Ibu sekalian. Dan video kali ini saya tujukan bagi Bapak Ibu kader program Bangga Kencana atau program KKBPK. Khususnya adalah Bapak Ibu yang nantinya menjadi kader pendata di pendataan keluarga 2021. Nah, video kali ini saya nanti akan sedikit menjelaskan ke Bapak Ibu cara penggunaan web PK 2021 yang nantinya digunakan sebagai web untuk mendata. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan web ini untuk mendata pada pendataan nantinya. Nah, jadi ini adalah web yang digunakan bagi Bapak Ibu kader yang nantinya mendata menggunakan smartphone ya, karena dia berbasis website. Dan di video kali ini saya akan membuat tutorialnya sedikit saja untuk menjelaskan ke Bapak Ibu kader sekalian bahwa web ini tidak serumit yang dibayangkan. Jadi insya Allah siapapun bisa menggunakannya karena tinggal mengikuti step-stepnya saja, dan nantinya Bapak Ibu akan dikasih username dan password. Oke, kita lanjut saja bagaimana cara menggunakan web ini. Oke, baik ibu-ibu kader sekalian. Jadi kita sekarang akan coba mempraktekkan bagaimana menggunakan website PK 2021 untuk pendataan nantinya. Tinggal ketikkan di browser Bapak Ibu sekalian alamat websitenya. Jadi alamat webnya, jadi kita tidak berbasis aplikasi, kita berbasis web. Jadi nanti Bapak Ibu akan dikasih link ini, atau silahkan ketik juga langsung pk 2000 pk21.bkkbn.go.id. Nah, ini saya sudah punya linknya. Dia akan masuk seperti ini. Ini ada dua yang sudah dilakukan. Nah, jadi tampilannya nanti kalau di smartphone akan seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Nah, untuk memulai mendata, Bapak Ibu nanti akan dikasih username. Ini kalau ini kan udah ada username-nya ya. Ini nama username-nya. Nah, nanti ibu-ibu kader pendata akan dikasih oleh supervisornya masing-masing username dan password. Nah, kalau Bapak Ibu sudah login, nanti login ya, login di sini. Ini saya log out dulu. Nah, login kita di sini nanti akan dikasih username ya. Jadi Bapak Ibu masukkan di sini username yang dikasih oleh supervisornya. Ini contoh. Oke, nah ini saya udah login. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk mulai mendata Bapak Ibu nanti masukkan ke tambah data. Tinggal klik aja. Ini gampang, ini lebih gampang sebenarnya daripada Bapak Ibu menggunakan formulir. Karena ketika Bapak Ibu menggunakan formulir harus ditulis, dia ada bloknya yang kecil-kecil, pertanyaannya yang kecil, terus ada pertanyaan loncatan yang Bapak Ibu harus pahami. Kalau di aplikasi seperti ini, dia nanti kalau ada pertanyaan loncatan dia akan loncat dengan sendirinya. Jadi kalau ada yang kurang dia akan ngasih tanda. Kalau ada yang kelupaan dia akan ngasih tanda. Kalau tidak lengkap dia tidak akan bisa lanjut. Nah, sekarang kita masuk daerah wilayah yang bakal Ibu data. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah ada nanti pilihannya. Pilihannya ini akan diisikan oleh manajer datanya atau supervisornya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih. Misalnya Ibu dikasih RW berapa nih? RW 10, biasanya RW 1 lah ya. Masing-masing kader tuh biasanya dapat RW 1, pilihan RT mungkin ada yang lebih dari 1. Nah, ini misalnya 1 dikasih oleh manajer datanya. Nah, kita catat nomor rumahnya. Nah, nomor rumahnya berdasarkan listing yang Ibu buat sebelumnya. Nah, di listing itu nanti Ibu kasih tanda mana yang udah didata, karena kan belum tentu juga semuanya di rumah ya. Jadi berdasarkan listing. Nah, anggaplah ini nomor rumah nomor 8. Nah, dia harus diisi 3 digit, 008. Nomor urut keluarganya, ya misalnya di rumah ini ada 3 keluarga. Nah, kita data dulu nih 1 nomor urut. Kemarin nomor urut keluarga ini juga berdasarkan listing. Mungkin di 1 sampai 7 itu dia 1 keluarga semuanya ya. Berarti ini nomor urut keluarga 008 juga. Tapi kalau misalnya tadi di rumah sebelumnya sudah ada beberapa keluarga yang lebih dari 1 keluarga dalam 1 rumah. Nah, di sini menyesuaikan dengan nomor urut keluarganya. Bisa jadi ini nomor urut keluarga 11 lagi ya. Nah, masukkan nomor handphone responden. Nah, ini biasanya banyak tuh warga yang agak keberatan dimintai nomor handphone. Ya, mungkin dengan berbagai alasan ya.
Bapak Ibu nanti silahkan sampaikan bahwa ini untuk kepentingan program. Nah, istilahnya kalau ibu-ibu kader lebih mengenal warganya, jadi Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan dengan baik biar bisa diterima. Oke, sudah masuk ke nomor handphone, walaupun ini juga tidak wajib sebenarnya, tapi usahakan diisi ya Bapak Ibu kalau bisa diisi. Oke, jumlah anggota keluarganya berapa nih dalam keluarga ini? Misalnya cuma 2, hanya ayah dan ibu. Mungkin mereka keluarga baru, belum punya anak. Ini contoh. Terus alamatnya jalan apa gitu. Nah, di sini Jalan Damai misalnya. Nggak perlu lagi diisi RT RW-nya, Jalan Damai. Bolehlah nomor misalnya nomor 8, 008. Terus selanjutnya kita ketik selanjutnya. Nah, kita baru nih masuk ke form data kependudukannya. Ini keluarga nomor 1, catatkan. Ingat kalau kita menggunakan smartphone, pastikan yang pertama kali di entry itu adalah nama kepala keluarganya. Ini saya kasih contoh namanya Masri. Nicknya ya, ini contoh aja ya. Contoh. Maaf kalau ada yang nick ini kepake. Nah, ini contohannya. Nah, gimana kalau memang benar-benar tidak ada nick? Nah, bisa diisikan, nanti diisi 999 sampai 16 kali. Tapi jangan karena Bapak Ibu misalnya malas mencari nick, nanti diisi 99 semua, karena nanti datanya akan menjadi anomali. Nah, nanti anomali itu akan dikonfirmasi lagi oleh manajer data atau supervisornya. Usahakan dapat nicknya. Kayak ini jenis kelamin laki-laki, kepala keluarganya, status perkawinan kawin tadi ya, karena dia kita anggap nih respondennya tadi adalah pasangan muda. Mereka menikah di usia nih suaminya 29 atau 26 lah ya. 26. Punya akte lahir, ditanyakan dia. Ini tidak akan diisi lagi. Nih udah terisi dengan sendirinya, otomatis dia kepala keluarga. Ini kode ibu kandung nih nanti kalau punya anak yang di bawah 5 tahun. Nah, ibu kandungnya yang ada di kakak atau tidak. Tinggal pilih aja. Nih, agama, status pekerjaan, misalnya pendidikan terakhir. Nah, ini kesertaan JKN-nya. Kalau dia dibayarkan oleh pemerintah berarti dia BPJS PBI, bisa seperti jam Kesmas, jam Kesda, atau dapat kartu Indonesia Sehat dan sebagainya. Nah, kalau yang berbayar itu non PBI, termasuk juga misalnya PNS. Keberadaan di dalam rumah kita tanyakan semuanya di dalam rumah, tidak ada misalnya suaminya kerja di luar negeri atau kerja di luar kota yang pulangnya sekali 6 bulan atau sekali 3 bulan. Nah, kalau dia di dalam rumah ya berarti kita isi di dalam rumah. Kita ketik selanjutnya, berarti ini nggak bisa diketik selanjutnya, ada yang kosong, ada yang salah. Nah, tanggal lahir belum diisi tadi. Nah, seperti itu dia kalau aplikasi. Kita isi tanggal lahirnya, anggap dia kelahiran 88 Februari 18. Oke, sudah diisi. Baru dia bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Jadi ini kelebihan dari aplikasi. Ini kalau belum ada data yang belum lengkap, dia tidak bisa dilanjutkan. Oke, ini nambah istrinya, anggap saja Isti gitu ya. Nicknya ya, ini kita ini contoh aja ya Bapak Ibu. Oke, perempuan. Ini langsung terkunci dia perempuan karena dia tadi suaminya berstatus kawin. Nggak akan mungkin di sini laki-laki. Jadi kalau di aplikasi dia langsung seperti ini. Nah, ini langsung terkunci kawin, usia kawin pertamanya baru kita isikan. Si istrinya mungkin umur 23. Ada akte lahir ya. Kode ibu kandungnya tidak terisi, agama, status pekerjaan, pendidikan terakhir. Nah, sama dengan yang tadi. Keberadaan di dalam rumah. Oke, selanjutnya berarti ini masih juga ada yang kosong. Nah, tanggal lahir kita lupa lagi. Berarti dia lahir, anggap dia tahun 9 berapa tadi? 1. Anggap tanggal lahirnya sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia langsung ke pertanyaan form keluarga berencana. Kalau di formulir ini di halaman belakangnya ini blok 2. Ini dia belum melahirkan karena pengantin baru, jadi ini langsung terisi. Nah, dia langsung terisi selanjutnya. Tanyakan berapa jumlah anak ideal menurut mereka, misalnya 2 ya, 2 anak. Sedang hamil, anggap ya pada pasangan muda. Ya,
Tinggal ikuti saja Bapak Ibu. Usia kehamilannya misalnya 4 minggu baru sebulan. Nah, ingat ini di dalam hitungan minggu ya Bapak Ibu, untuk mengisi usia kehamilan. Kalau ada nanti responden yang hamil, dikonversi ke minggu, karena kan biasanya kita nanyakan udah berapa bulan nih Bu. Nah, kalau di sini kita konversi, kalau dari 3 bulan 3 kali 4 ya 12 minggu berarti. Kita selanjutnya, oke. Form keluarga berencana. Apakah dalam 12 bulan terakhir ibu suami pernah menggunakan alat kontrasepsi? Tidak, misalkan ini pasangan baru ya. Tapi nanti kalau menggunakan alat kontrasepsi akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Nah, kenapa dia tidak pakai KB? Karena ingin anak. Oke. Nah, kita masuk lagi ke form pembangunan keluarga, tinggal jawab saja pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu kader, saya yang mengerti nih, mungkin Bapak Ibu kader sebagian besar mungkin sudah berumur atau apa, membaca tulisan sebesar seperti ini mungkin agak kesusahan, misalnya ini terlalu kecil. Ini sama dengan aplikasi biasa, ini bisa dicubit, bisa dibesar-besarkan gini, Ibu bisa baca. Untuk pertama kali biasanya memang agak kesusahan, tapi nanti kalau udah 2-3 kali Ibu akan hafal dengan pertanyaan ini. Oke, ini pertanyaan yang pertama untuk pembangunan keluarga. Apakah 6 bulan terakhir atau setiap anggota keluarga 10 tahun ke atas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing? Nah, ini hati-hati nanti ibu-ibu kader, karena ini mungkin bagi sebagian orang ini adalah pertanyaan yang lumayan sensitif, menanyakan ibadah. Ya, mungkin ini butuh observasi atau cara-caranya. Nah, mungkin teknik wawancara nanti disampaikan di video yang berbeda. Oke, kita anggap ini dulu ya. Ini juga pertanyaan berikut ini punya buku nikah, ditanyakan saja. Jika mereka mengakui ada, ya kita isi saja ya, nggak perlu dikonfirmasi mana, nggak usah. Oke, terus konflik ini juga hati-hati, apakah pernah konflik? Nah, kita anggap tidak ya. Ini hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kita tujuan menanyakan pertanyaan seperti ini adalah untuk mengukur ibangga. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang nantinya jadi responden atau keluarga-keluarga yang jadi responden, tidak usah khawatir juga, jawablah dengan sejujur-jujurnya, karena kerahasiaan datanya nanti akan dijamin oleh negara, karena ini data tidak akan sembarangan diekspos ke manapun. Nah, bagi ibu-ibu kader pendata juga kami wanti-wanti ketika mendapatkan data, jangan sembarangan menyebarluaskan, jangan sampai jadi gosip pula. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Tidak. Nah, mungkin bagi ibu-ibu kader juga ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa diobservasi juga, atau bisa dengan cara-cara tertentu untuk menanyakannya. Oke. Ya, ini tinggal diisi saja seperti inilah kira-kira Bapak Ibu. Tinggal diisi pertanyaan-pertanyaannya. Saya tidak akan bahas pertanyaannya satu-satu ya. Tinggal dibaca saja. Nanti akan ada orientasi yang dilakukan oleh supervisor atau manajer pengelolaan kepada Bapak Ibu sekalian kader pendata. Jadi kira-kira seperti inilah nantinya bentuk web yang digunakan untuk mendata pada pendataan keluarga 2021. Ya, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, dia bisa disimpan ya Bapak Ibu. Misalnya nih, waktu Bapak Ibu mewawancara, terus si respondennya ada keperluan mau pergi ya, ini bisa disimpan dulu, save. Oke. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau melanjutkan, ada pilihan editnya. Ini ada gambar pensil atau gambar pena di sini. Pencet aja. Ini tinggal dilanjutkan tadi sampai di mana terputus, itu tinggal dilanjutkan. Ya, ini ya, seperti ini misalnya. Ini untuk pengembangan keluarga. Luas rumah misalnya dikenakan berapa? 100 meter persegi. 2 orang nanti baru. Oke. Nah, ini dia hasilnya Bapak Ibu. Inilah tadi data yang Bapak Ibu data. Ini dia tadi provinsinya Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan 50, Desa Kelurahan Pesisir, dusun atau RW-nya RW 10, RT 1, nomor rumah 08, nomor keluarga 11, nomor HP anggota keluarganya. Nah, ini dia. Ini anggota keluarga, bisa Bapak Ibu lihat.
Oke, perbarui. Nah, ini perbarui data berarti sudah disimpan. Website ini dia support untuk offline nih saya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan mendata walaupun tidak ada sinyal, Bapak Ibu bisa melanjutkan. Home. Nah, ini hasil kerja saya ya, berarti ada 3. Ini daftar keluarga. Nah, ada 3 nih, maaf Pak. Masrinya 2 kali, berarti ada 2 Masri. Oke, ini ada tanda ya offline, sinyalnya mati. Nah, coba kita mendata lagi. Kita kembali home, tambah data. Nah, ini dia bisa diisi Bapak Ibu. Tetap bisa diisi. Nomor rumah tadi 008 009, nomor urut keluarga berarti 012, nomor HP nih contoh aja ya. Nah, ini offline, ini statusnya offline. Jumlah anggota keluarganya berapa juga 2 misalnya. Alamatnya Jalan Aman tadi ya, Aman, nomor 009. Oke, bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Nah, dia nanti ada pilihan simpan juga, bisa tersimpan. Dan ketika sudah ada sinyal, dia akan terkirim dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin di daerahnya sinyalnya nggak terlalu bagus, bisa. Jadi nanti ketika udah diselesai semua, tinggal cari mungkin mendekat ke tempat yang sinyalnya lumayan bagus ya, dia akan terkirim dengan sendirinya Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit tutorial menggunakan aplikasi web portal BKKBN untuk yang digunakan untuk mendata di tahun 2021. Mudah-mudahan ibu-ibu kader paham bagaimana menggunakan website ini. Maaf tadi saya menggunakan aplikasi. Ya, kita sukseskan pendataan keluarga tahun 2021. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu kader, silakan di kolom komentar ditinggalkan pertanyaannya. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.